Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Leon Dozan terhadap Rinoa Aurora telah berakhir dengan damai. Hal itu dikarenakan Rinoa dan ibundanya sepakat untuk mencabut laporan polisi atas dugaan kekerasan yang videonya sempat heboh dan beredar di media sosial. Meski demikian, kasus kekerasan yang menjerat Leon Dozan nyatanya tak berhenti sampai di situ. Diketahui permasalahan yang menjerat Leon bukan hanya tentang penganiayaan saja, namun putra dari Willy Dozan itu nyatanya juga terlibat dalam kasus penghinaan terhadap institusi kepolisian yang videonya juga sempat viral. Lantas, seperti apa nasib hukuman Leon saat ini? Benarkah Leon masih dibayang-bayangi hukuman penjara atas ucapannya itu? Tidak, ya. Ada prosesnya. Restoratif justice itu ada prosesnya di kepolisian, ada aturannya. Pertama, saya mendapatkan informasi ya, tapi saya belum melihat integritas putihnya tentang perdamaian antara terlapor dan terlapor. Tapi pada prinsipnya bahwa proses penyidikan itu sudah berjalan. Ya. Kemudian dalam proses penyidikan tersebut, 7 hari setelah melakukan penyidikan, maka kami juga sudah harus mengirim surat perintah dimulai penyidikan kepada kejaksaan. Nah, kalaupun itu memang ada restoratif justice, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah syarat formil ya, dan syarat material. Ya, syarat formilnya mungkin sudah ada perdamaian dan segala macam ya kita. Ya alhamdulillah kalau mereka antara pelapor dan terlapor sudah berdamai. Tetapi dalam syarat formil tentunya material harus kita kaji. Salah satu syarat dalam syarat material tersebut adalah tidak menimbulkan keresahan ataupun penolakan dari masyarakat. Nah, karenanya adalah hukumnya adalah hukum publik ya. Dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tentunya nanti kita lihat prosesnya akan seperti apa ya, nanti saya akan koordinasi dengan penyidik juga, tetapi pada prinsipnya ya kalau memang itu sudah berdamai ya tentu nanti surat perdamaian itu akan kami lampirkan dalam berkas perkara ya, secara proses penyidikan. Nah, saat ini ya, kita juga harus koordinasi dengan pihak kejaksaan. Itu bisa 4 tahun ke atas karena nanti itu akan menambah terkait karena kan sudah di-blast ke media sosial ya, nanti akan masuk ke pasal ITE yang dimana itu di atas 4 tahun. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi itu kan biar penegak hukum yang akan menindaklanjuti nanti kenanya berapa tahun, kena pasal apa, yang jelas pasti nanti ada penambahan pasal ITE karena sudah tersebar di media sosial, sudah tersebar kemana-mana. Itu kembali ke lembaga tertinggi Polri, ke Kapolri ya, apakah seperti apa kita ngikut saja. Yang penting sudah ada pelajaran buat Adinda Leon dan terutama buat kaum muda yang lain yang seumuran dengan dia supaya tidak melakukan ini karena ini sesuatu hal yang tidak boleh diucapkan dan dilakukan oleh siapapun. Belum tahu sih saya ya, karena kita masih meeting udah di sini kan ya, masih meeting dapat. Insya Allah doakan aja yang terbaik buat anak saya. Dengan dibukakannya pintu maaf dari pihak Rinoa, hal itu pun langsung membuat ibunda dari Leon Dozan merasa haru dengan kebaikan Rinoa yang secara legowo memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh anaknya. Namun, sejak restoratif justice dilakukan, Leon Dozan nyatanya masih harus mendekam di dalam sel tahanan, lantaran ia masih harus melewati proses hukum yang telah ditetapkan oleh aparatur negara. Lantas, seperti apa kondisi Leon Dozan saat ini? Benarkah dirinya sempat depresi sejak dimasukkan ke dalam sel tahanan? Kalau sama Leon, jujur saya tidak membenci Leon. Saya cuma tidak suka dengan perbuatannya aja. Kalau dari diri saya, semakin hari yang jelas saya semakin membaik ya. Tapi saya cuman masih takut aja kalau saya lihat Fortuner hitam. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma butuh waktu aja. Tapi intinya saya tidak membenci Leon. Saya tetap mengasihi Leon. Saya juga melihat Leon kemarin. Saya lihat Leon sudah jerah. Leon bilang ke saya, Rinoa, aku minta maaf. Aku gak akan mengulangi lagi. Aku kapok
aku tobat, nggak enak ada di sini Rinoa. Kalau dari saya yang terpenting Leon sudah berubah, Leon sudah mendapatkan pelajaran. Saya lihat juga Leon di situ banyak belajar, dan dari 2 minggu ketika dilakukan penahanan terhadap dirinya, saya melihat sendiri banyak perubahan yang terjadi di dirinya. Dia juga bilang, terima kasih ya Rinoa, karena kamu, aku dulu yang mungkin bisa dibilang sombong, sekarang aku jadi manusia yang lebih rendah hati. Karena kita semua di sini jadi sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada ukuran kasta di situ, semua mereka jadi sama. Ya saya lihat Leon udah banyak berubah di situ, dan saya dengan tulus dan dengan ikhlas saya mengampuni Leon, memaafkan Leon, memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Untuk sekarang sendiri-sendiri dulu aja. Udah lama putusnya, udah putus. Pihak kepolisian kan kemudian sudah melakukan penetapan pasal 351 terhadap Leon. Namun saya teringat dengan hukum kasih yang selalu diajarkan kepada saya sejak saya kecil di keluarga saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prosesnya sekarang sementara berproses. Intinya dari kami sebagai pelapor sudah mencabut laporan dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya. Ya mudah-mudahan proses restoratif justice ini bisa diterima oleh pihak kepolisian, perdamaian dari kami. Ya kami ikhlas karena ya mengikuti kata hati aja sih. Kita akan melihat melihat ke depan aja, yang lalu udah selesai. Kita udah cabut laporan.